neraca saldo akhir atau trial balance, lalu kita akan membuat memorial journal atau adjustment. Di tahap ini, kita mencatat penyesuaian pada akun-akun tertentu supaya saldo akun mencerminkan kondisi sebenarnya di akhir periode. Biasanya adjustment dilihat dari tagihan atau bukti transaksi baru. Yang pertama ada D31, dokumen number, memo 12-01, account name and description, depreciation expense, ref 61300, debit Rp2.666.667, akumulasi depreciation building, ref 13207, kredit Rp2.166.667, akumulasi depreciation equipment, ref 13407, kredit Rp500.000. Dan yang kedua, D31, dokumen number, memo 12-02, account operating expense, ref 62000, debit Rp250.000, petty cash, ref 11200, kredit Rp250.000. Dan yang ketiga, D31, dokumen number, memo 12-03, account name and description, office supplies expense, ref 61200, debit Rp6.263.000, office supplies, ref 11600, kredit Rp6.263.000. Dan total keseluruhan jurnal debit Rp9.179.667, kredit Rp9.179.667. Setelah jurnal penyesuaian selesai, langkah berikutnya adalah memindahkan data dari adjustment jurnal ke buku besar. Di sini setiap akun akan diperbarui sesuai dengan penyesuaian yang sudah dibuat, sehingga saldo akhirnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Berikut nama akun beserta nominalnya. Ada petty cash dengan nomor akun 11200T31, description adjustment, kredit Rp250.000, sehingga saldo debit menjadi Rp5.850.000. Lalu ada office supplies, nomor akun 11600T31, description adjustment, kredit Rp6.263.000, saldo debit menjadi Rp850.000. 3. Ada akumulasi depreciation building, nomor akun 13201T31, description adjustment, kredit Rp2.166.667, saldo kredit menjadi Rp68.166.667. Akumulasi depreciation equipment dengan nomor akun 13401T31, description adjustment, kredit Rp500.000, saldo kredit menjadi Rp500.000. Lalu ada office supplies expense, nomor akun 61200T31, adjustment, debit Rp6.263.000, saldo debit menjadi Rp46.263.000. Depreciation expense nomor akun 61500T31, description adjustment, debit Rp2.666.667, saldo debit menjadi Rp46.266.667. Dan yang terakhir ada other operating expense, nomor akun 62000T31, description adjustment, debit Rp250.000, saldo debit Rp10.250.000. Setelah semua penyesuaian dipindahkan ke buku besar, kita menyusun adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa total saldo debit dan kredit masih seimbang setelah penyesuaian dilakukan. Bisa dilihat dari saldo akhir masing-masing akun di buku besar setelah jurnal penyesuaian.
Setelah adjusted trial balance, kita lanjut ke worksheet. Di tahap ini, semua data dirangkum dalam satu tabel untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, mulai dari saldo awal penyesuaian hingga pengelompokan akun laba rugi dan neraca. Bisa kita lihat di sini ada neraca saldo akhir, lalu ayat jurnal penyesuaian atau AJP yang bisa kita lihat di Memorial Journal. Selanjutnya ada NSD dari Adjusted Trial Balance, laba rugi dari NSD yang baru saja kita isi masukan dari sales sampai dengan Income Tax Expense. Terakhir ada neraca yang bisa kita lihat di NSD dari Cash Bank BCA sampai Income Summary. Setelah worksheet, berikutnya menyusun Income Statement pada 31 April 2023. Alfamart mencatat revenue utama dari sales yang diambil dari worksheet sebesar Rp235.389.000. Namun, terdapat pengurangan pendapatan akibat sales diskon sebesar Rp30.505.000 dan sales return and allowance sebesar Rp57.700, sehingga total revenue menjadi Rp149.846.300. Untuk memperoleh revenue tersebut, Alfamart mengeluarkan cost of merchandise sold sebesar Rp187.515.100, yaitu biaya pembelian barang yang dijual kembali. Biaya ini dikurangi purchase discount sebesar Rp167.816.000, menghasilkan total cost of merchandise sold sebesar Rp19.699.100. Selisih antara revenue dan cost of merchandise sold menghasilkan gross profit sebesar Rp130.147.200. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan berbagai operating expense seperti office supplies expense Rp42.263.000, doubtful debt expense 0, depreciation expense Rp42.666.667, insurance expense Rp23.485.000, rent expense Rp35 juta, wages and salaries Rp85 juta, advertising expense Rp10.600.000, other operating expense Rp10.250.000. Total seluruh operating expense adalah Rp253.264.667 yang membuat perusahaan mengalami operating profit sebesar Rp123.117.467. Namun terdapat other revenue and gains berupa net income sebesar Rp25 juta serta other expense and loss seperti gain loss and on sales of fixed asset 2 juta, interest expense 12 juta, bank service charge 2 juta, total operating expense and loss sebesar 16 juta. Setelah semua komponen dihitung, perusahaan mencatat rugi before tax sebesar Rp114.117.467 dan karena tidak ada income tax expense, maka rugi after tax tetap sebesar Rp114.117.467. Langkah berikutnya yaitu Statement of Change Equity atau laporan perubahan ekuitas, disusun untuk menunjukkan perubahan nilai ekuitas perusahaan selama tahun yang berakhir pada 31 April 2023. Perubahan ekuitas ini berasal dari penambahan modal baru source capital sebesar Rp301.400.000,
Pada komponen kapital stok serta laba bersih tahun berjalan sebesar Rp114.117.467. Pada komponen net income, jumlah ekuitas awal per 31 April 2022 adalah Rp2.215.000.000. Dengan penambahan tersebut, total ekuitas per akhir periode yaitu 31 April 2023 menjadi sebesar Rp1.630.517.467. Selanjutnya yaitu balance sheet atau neraca yang disusun untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan per tanggal 31 April 2023. Neraca ini terdiri dari 3 elemen utama yaitu aset, liability, dan equity. Pada sisi aset, perusahaan memiliki total aset sebesar Rp1.874.581.103. Aset tersebut terbagi menjadi kurang aset sebesar Rp413.247.770 yang terdiri antara lain dari cash in bank BCA, petty cash, account receivable, allowance of doubtful debt, merchandise inventory, office supplies, dan VAT-in. Sementara itu, non-current aset sebesar Rp1.461.333.333 terdiri dari land, building, akumulasi depreciation building, equipment, dan akumulasi depreciation equipment. Di sisi lain, total liability perusahaan tercatat sebesar Rp1.941.498.570. Liability tersebut meliputi current asset liability sebesar Rp1.941.498.570 dan long term debt bank jateng loan sebesar Rp280.800.000. Komponen terakhir adalah equity yang berasal dari penambahan kapital stok dan net loss tahun berjalan. Total equity sebesar Rp1.422.282.533 merupakan hasil penjumlahan antara kapital stok sebesar Rp1.516.400.000 dan laba bersih net income tahun berjalan sebesar minus Rp1.417.467. Dan demikian total aset sebesar Rp1.874.581.103 seimbang dengan jumlah total liability dan equity yang juga sebesar Rp1.874.581.103. Hal ini menunjukkan bahwa posisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan seimbang di akhir periode. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki jumlah total aset, liability, dan equity sebesar Rp1.737.515.500 memiliki selisih sebesar Rp137.065.603 antara total neraca tahun 2023 dan 2022. Disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu peningkatan saldo kas, penambahan persediaan, serta setoran modal tambahan dari pemilik. Selain itu, kinerja operasional juga sedikit membaik sehingga rugi bersih tahun 2023 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terdapat penurunan pada beberapa aset, tetap akibat penyusutan dan pelunasan sebagian utang, secara keseluruhan total aset dan equity perusahaan tetap mengalami kenaikan. Selanjutnya, membuat cash flow statement. Pada laporan arus kas Alfamart untuk tahun yang berakhir pada 31 April 2023, dimulai dari aktivitas operasi, perusahaan mengalami kerugian bersih atau net income sebesar Rp114.117.467.
terdapat penyesuaian berupa beban penyusutan atau depreciation expense sebesar Rp42.666.667 yang ditambahkan kembali karena tidak melibatkan pengeluaran kas. Selain itu, terdapat gain loss on sales of fixed asset tetap sebesar 2 juta dari laba karena tidak berasal dari aktivitas operasi dan telah dicatat sebagai pendapatan non-kas dalam laporan laba rugi. Penambahan akun receivable sebesar Rp11.886.430 dan merchandise inventory sebesar Rp1.735.300 mengurangi kas karena mencerminkan penjualan secara kredit dan pembelian barang. Office supplies juga meningkat sebesar Rp9.150.000, namun tidak berdampak langsung terhadap kas karena kemungkinan masih belum dibayar. Kenaikan VAT-in sebesar Rp20.660.040 turut mengurangi kas karena mencerminkan PPN yang dibayar atas pembelian. Sementara itu, kas terbantu oleh kenaikan akun payable sebesar Rp1.400.440, namun accrued expense mengalami penurunan sebesar Rp7.017.000 yang menunjukkan adanya pembayaran beban, sehingga menyebabkan kas berulang dan dicatat sebagai pengurang. Selain itu, kas juga berkurang akibat kenaikan VAT-out sebesar Rp70.884.630 yang merupakan kewajiban pajak. Akumulasi dari seluruh penyesuaian ini menghasilkan net cash flow from operating activities sebesar minus Rp29.614.500. Dalam financing activities, perusahaan membayar cash payment pengeluaran sebesar Rp115.185.000, namun memperoleh tambahan issuance capital stock sebesar Rp301.400.000. Secara total, net cash flow from investing activities sebesar Rp186.215.000. Dengan demikian, total change cash and equivalent cash meningkat sebesar Rp156.600.500 selama periode tersebut. Cash and equivalent April 31, 2022 yang semula sebesar Rp266.410.500 di awal periode meningkat menjadi Rp423.011.000 pada cash and equivalent akhir periode 31 April 2023. Berikutnya dilanjutkan dengan membuat memorial journal atau closing entry. Pada tanggal 31 April, seluruh akun pendapatan seperti sales sebesar Rp2.353.389.000, purchase diskon sebesar Rp167.816.000 dan interest income sebesar Rp25 juta ditutup ke akun income summary, sehingga total kreditnya Rp428.205.000. Dan seluruh akun beban juga ditutup ke income summary, diantaranya sales diskon sebesar Rp30.505.000, sales return and allowance sebesar Rp55.037.700, cost of merchandise sebesar Rp180.515.100, office supplies expense sebesar Rp46.263.000, double debt kosong, depreciation expense sebesar Rp46.666.667, insurance expense sebesar Rp23.485.000, rent expense sebesar Rp35 juta, wages and salaries sebesar Rp85 juta, advertising expense sebesar Rp10.600.000, other operating expense sebesar Rp10.250.000, gain loss on sales of fixed asset sebesar 2 juta, interest expense sebesar 12 juta, bank service charge sebesar 2 juta, dan income tax expense 0. Total beban yang didebit ke income summary adalah
Rp542.322.467. Karena jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah beban, perusahaan mengalami rugi bersih sebesar Rp114.117.467 yang kemudian ditutup ke akun Jaki Capital, sehingga modal perusahaan berkurang sebesar nominal tersebut dan total akhir antara debit dan kredit pun balance, yaitu sebesar Rp1.844.934.934. Yang terakhir adalah membuat closing balance untuk beberapa akun perusahaan per 31 Mei. Saldo cash in bank BCA sebesar Rp417.161.000 menunjukkan uang yang tersedia di rekening bank. PT Cash sebesar Rp5.850.000 digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Akun receivable sebesar Rp4.986.430 masih harus ditagih, namun ada estimasi Rp123.245.000 allowance for double debt. Merchandise inventory sebesar Rp24.085.300, sedangkan office supplies tersisa Rp850.000. VAT in sebesar Rp38.660.040 dapat diklaim kembali oleh perusahaan. Aset tetap berupa land sebesar Rp950 juta dan building sebesar Rp550 juta dengan akumulasi depreciation building sebesar Rp68.166.667. Equipment sebesar Rp30 juta dengan akumulasi depreciation equipment sebesar Rp500.000. Akun payable tercatat Rp55.260.440 dan accrued expense sebesar Rp54.703.000. VAT out sebesar Rp81.535.130 harus dibayarkan kepada negara. Bank Jateng Loan tercatat sebesar Rp280.800.000. Jaki Capital sebesar Rp114.117.467 sudah termasuk laba atau rugi tahun berjalan. Sementara kapital stok yang disetor adalah Rp1.516.400.000. Total closing balance di akhir periode 31 April 2023 yaitu sebesar Rp2.180.610.237.